Kuponnya aja jalan dulu ya. Sambil sholawatan dulu aja. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawli minal akhwali muqtahimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawli minal akhwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami manusia di alam dunia sekedar mampir sebentar saja jangan lupa hakikatnya Allah lah tujuan kita jangan lupa hakikatnya Allah lah tujuan kita ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ala niyati, ikutin ala niyati syekhuna abaina wa ummahatina wa ala niyati jami'il ustadzina wa syaikhina wa ala niyati sultan awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ala niyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada panutan alam, manusia agung, manusia istimewa, manusia luar biasa, karena memang diluar biasakan oleh Allah. Panutan alam, penyejuk kolbu, minadzulumati ilan nur, yang membawa umat manusia dari alam kegelapan sampai alam terang benderang. Ngerti maksudnya? Bukan berarti Rasulullah itu yang dibawa dari malam ke siang, bukan. Alam kegelapan itu adalah alam jahiliyah, alam tidak tahu apa-apa sampai kita mengenal dan tahu apa-apa, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujanan biarin, yakin? Memang dari siang sudah hujan ya, dari kemarin malah. Enggak apa-apa, salah sendiri datang. Tahu musim hujan masih datang baik, bukannya tidur. Jadi nyampe sini kehujanan ya harus tidur. Ini takdir, makanya yang takut hujannya nggak datang. Udah tahu dia musim hujan, pray dulu lah kan gitu. Ini yang datang kan orang nekat berarti, betul nggak? Tahu musim hujan datang berarti ya itu nekat. Amin ya robbal alamin. Enggak lah, udah nggak gede ini, tenang aja. Jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan beserta seluruh para imam manaqib, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang sangat saya cintai, saya hormati, saya muliakan. Semoga semuanya selalu oleh Allah ditambah-tambah sehat, panjang umur, mustajab doanya, harapan rencananya semoga disukseskan, diwujudkan nyata oleh Allah. Malam ini kita kumpul adalah mendoakan siapapun tanpa terkecuali, mau mereka jamaah manaqib mau bukan, yang hadir atau yang tidak, dimanapun berada, kita mewakili. Barang siapa yang menebarkan kebaikan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sama. Begini, ibu ngasih air sama orang, maka kita pun gak akan pernah kehausan, walaupun tidak berbentuk orang itu yang ngasih. Saya ngasih ke Ki Abidin, kita jangan berharap Ki Abidin yang balas, biarkan Allah yang membalas. Yang jelas, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik pasti akan ada balasannya dari Allah, dan sekecil apapun kejahatan juga akan dapat balasan yang sama dari Allah. Ya. Jadi kalau kamu berbuat baik ke seseorang, jangan berharap orang itu akan berbuat baik ke kita. Pasrahkan kepada Allah. Biarkanlah Allah yang berbuat baik kepada kita dengan caranya Allah. Itu maksudnya. Ya, karena kalau kita berbuat baik ke seseorang terus orang berharap orang itu baik ke kita, itu namanya bukan berbuat baik, tapi ngutangin kebaikan. Ya, namanya berbuat baik ya lo saja, siapa yang perlu dibantu, siapa yang perlu yang
Yang siapa yang ingin dapat bantuan, yang butuh bantuan, ya berbuat baik saja sudah. Selanjutnya bisa orang yang nggak kenal yang balasnya ke kita, bisa dari Arab Saudi datang ke sini, bisa dari Papua bantu kita, betul nggak? Karena semua yang ada di kolong langit adalah makhluknya Allah, supaya nggak ada takut tatkala kita berbuat kebaikan. Tatkala kita berbuat kebaikan seperti ini, mau ngaji, mau kehujanan, walaupun dengan kondisi dingin, jangan khawatir, Allah tetap akan balas. Walaupun tidak berupa pengajian. Saya kan bukan kiai ya, saya kan bukan ustadz, saya kan nggak mungkin didatangin ke rumah saya untuk orang ngaji, wong saya bukan kiai. Tapi tetap saja, karena kamu mau mengunjungi, mau memakmurkan Islam dalam kondisi seperti ini, Allah akan balas kebaikan. Kalau yang dagang nanti akan berbondong-bondong ke warungnya orang untuk belanja. Bener apa enggak? Karena kamu pun semangat ibadah, karena kamu pun semangat memakmurkan agama. Gitu. Kalau kamu yang bisnis nanti akan dicari orang untuk diajak bisnis. Begitu. Kalau kalian seorang petani, walaupun nggak punya sawah, nanti akan dicari orang dipercaya untuk ngurus sawah. Gitu. Jadi bisa diterapkan kemana saja. Jangan berarti, oh saya kalau datang ke pengajian berarti besok datang ke rumah saya ngaji. Mau diajarin apa? Kalau ngopi mungkin iya. Betul apa betul? Nah, kita berbuat baik kepada seseorang, yakinlah kamu sering bersilaturahim ke tempat orang lain, maka rumah kamu, usaha kamu akan disilaturahimkan juga oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ibu tahu nggak penyakit yang paling bahaya di dunia itu apa? Hah? Iri. Iri itu anaknya, Bu. Hasud itu baru cucunya. Jadi penyakit itu yang menakutkan itu bukan penyakit jantung, bukan penyakit ginjal, bukan ya. Jadi penyakit yang paling berbahaya di dunia adalah wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut. Itu penyakit yang paling bahaya, itu takut. Khawatir itu penyakit paling berbahaya yang nomor 2. Sedih. Takut, khawatir atau sedih. Khawatir, sedih, podo wae. Ini 2 ini penyakit nih yang bahaya, sehingga lantaran takut orang bisa kena stroke. Bener apa enggak? Lantaran takut orang bisa kena jantung. Iya enggak? Makanya dengan zikir itu kita mahabbah kepada aulianya Allah, mengkikis rasa takut dan khawatir di dalam diri kita. Bukan berarti enggak akan hilang semua rasa takut itu. Karena kodrat manusia, rasa takut memang Allah ciptakan, Allah bikin, Allah hadirkan di dalam diri setiap insan. Tapi paling tidak, orang yang mau istiqomah berzikir kepada Allah, mahabbah kepada walinya Allah, mahabbah kepada ulamanya Allah, rasa takut dan khawatir itu perlahan sedikit demi sedikit akan berkurang. Bu, penyebab dagang itu sepi apa? Takut. Sadar apa enggak? Karena takut. Bener apa enggak? Begitu ibu masak mikir, ada yang beli apa enggak ya? Hari ini ramai apa enggak ya? Itu khawatir sudah. Kata Allah, ana indadoni abdibi, aku bagaimana prasangka hambaku, karena hari kemarin sepi, sehingga begitu kita mau buka hari ini, kita sudah suudon duluan. Bener gitu? Ada yang begitu? Rata-rata bener gitu. Nah, justru itu penyebab usaha kita jadi sepi, diri kamu sendiri. Nah, makanya obatnya apa? Zikir kepada Allah, mahabbah kepada aulia, tawasul kepada wali. Karena yang nggak punya rasa takut dan khawatir hanya wali-walinya. Gitu. Makanya salah nggak nih ayah ajak cinta kepada Syekh Abdul Qadir? Saya ajak cinta kepada wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Perhatikan oleh kalian, sesungguhnya wali-walinya Allah tidak ada takut dan khawatir. Karena kita sadar, saya bukan ulama, kalian bukan ulama, saya bukan wali, sampean bukan wali. Maka kita duduk di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga kecipratan barakahnya wali. Karena wali punya sifat apa? Amanu wa taqaw, punya iman dan takwa kepada Allah, sehingga tidak ada rasa khawatir. Karena tidak ada rasa khawatir itu, Allah jamin lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku jamin bagi para wali-waliku, aku jamin bagi kekasih-kekasihku kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Kalau saya kita kan nggak punya jaminan, bener gak? Makanya barangkali, bukan barangkali, pasti ya, kita dengan mendatangi majelis-majelis zikir itu kita ingin mendapatkan stempel jaminan yang sama, walaupun stempel yang dimiliki stempel bupati dengan RT jelas berbeda. Stempelnya sama Bu, tapi lakunya beda. Bener nggak? Kalau stempel RT lakulah minimal buat proposal pembangunan musola, kan begitu? Betul apa enggak? Stempel RT minimal lakulah untuk dana bansos biar dari desa turun, namanya juga kelas RT. Tapi kalau yang stempelnya ini bupati, yang lihat RT, lurah, apa yang di atasnya? Yang di atasnya semakin besar lagi. Nah, bisa dilihat proposal bupati, ada tanda tangan, ada stempel dari bupati, bisa dilihat oleh gubernur. Stempelnya gubernur beda juga dengan stempelnya bupati. Semakin tinggi stempelnya akan semakin besar, nilainya, nilai jualnya akan semakin besar. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Sudah, kita nggak usah membicarakan stempel yang besar, walaupun stempel kita kecil, yang penting sama-sama manfaatnya. Betul? Biarinlah, lumayanlah ada punya stempel RT. Kalau ibarat stempel santri, mas santri paling ujung. Kita naik kereta gerbongnya paling belakang, nggak apa-apa. Walaupun yang nyampe kereta di stasiun itu palanya duluan yang di depan, walaupun di belakang kita mah ada jauh dikit dari stasiun, kita kudu jalan dulu. Mana gerbong paling belakang, kan tahu sendiri dekat mesin. Goyangannya juga beda, gebrak-gebruk, bener gak? Nah itu nggak apa-apa, tapi begitu nanti kereta itu sampai di stasiun, kita juga akan ikut sampai, walaupun tidak duduk di gerbong paling depan. Di depannya yang paling penting apa sampainya? Sampainya di belakang atau di depannya? Karena kalau di belakang dan di depannya tergantung tiket. Betul. Kalau berani bayar tiketnya mahal, maka posisi kita pasti akan di depan. Itu sudah hukum alamnya. Tapi kalau tiketnya goceng, ya ke Jakarta, ke Gambir, udah berdiri begini nih, ya goceng tiketnya. Ke Surabaya ya kelasnya kelas ekonomi, betul Pak? Iya enggak? Ongkosnya murah, naiknya kelas ekonomi, nggak apa-apa. Duduknya berjubel-jubel kayak ayah waktu tabligh ke Boyolali, kan nggak bawa mobil, pakai kereta, dapatnya ekonomi. Tapi ekonomi bisnis bertiga itu selonjor kayak susah Bu. Mana di depan orang kita kenal, nenek-nenek. Kalau gadis sih mending di depan kita ngobrolnya nggak kerasa. Mana jauh dari sono kemari. Ya nikmati be, orang ongkosnya murah. Bener gak? Tapi saya lihat di gerbong bisnis di depan, waduh tidur pules-pules banget Bu. Kenapa? Bayarnya mahal, joknya empuk. Bisa didengklangin segala, dia mau bisa selonjor, dikasih selimut ongkoh, kita mau boro-boro selimut, bau ayam mah iya. Nah itu kelas ekonomi, kelas bisnis, ya tergantung tiket, berani bayar tiket yang mana. Kalau ingin posisi di depan, berani tiket berapa kita bayar. Dengan apa ya bayarnya? Dengan istiqomah, dengan keimanan, dengan ketakwaan. Betul apa enggak? Karena Allah tidak bisa disogok. Betul apa enggak? Malaikat gak bisa disogok. Sejauh mana keridhaan hati kamu, sejauh mana kerelaan hati kamu, sejauh mana keikhlasan hati kamu, inilah yang akan menjadi penentu tiket kita berada di posisi yang mana. Kalau sabar kitanya sedikit, ketakwaan kitanya sedikit, tapi masih ada ketakwaan itu walaupun sedikit, wayahnya duduk di belakang, gak apa-apa. Yang penting kita sama-sama sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Alhamdulillah, ya kayak orang bisnis, dagang gitu, berani berkorban mengeluarkan modal besar, maka keuntungan yang akan diperoleh juga besar. Betul apa enggak? Kamu berani bisnis dengan modal yang miliaran, maka hasil yang akan kamu peroleh juga sesuai dengan modal yang kamu keluarkan. Tapi kalau modal kamu sedikit, modal kamunya kurang, jangan bermimpi ingin menghasilkan penghasilan yang besar. Cukup terima saja apa yang menjadi pemberian Allah. Yang penting sama-sama untung. Paham?
Jadi kalau kita ini dalam sudah jamaah manakim, sudah ikut istiqomah sekian tahun, berbeda rizki kita. Barangkali tiket yang kita beli juga berbeda. Setuju? Setuju. Tiket yang kita belinya juga berbeda. Pengajian, malam ini saya nggak masak, sedikit yang datang, kayak yang tahu baik, padahal nggak saya SMS. Bener gak Bu? Malam ini saya nggak masak, kata saya, dikit yang datang. Gila dikasih makan rame, gak diundang juga. Dan Allah juga tahu modalnya kecil katanya gitu. Akur apa akur? Sudah nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Paham jamaah? Penyakit yang paling berbahaya sekali lagi bukan jantung, bukan ginjal, bukan miskin, bukan melarat. Karena adanya miskin, adanya kemelaratan, hancurnya rumah tangga, bangkrutnya usaha, itu lantaran dua faktor adalah takut dan khawatir. Benar itu. Ibu khawatir sama suaminya, aduh jangan-jangan suami saya ini selingkuh. Setiap hari ibu gak tenang karena terlalu dihantui rasa takut dan khawatir, sehingga suami pergi kemana saja curiga. Karena curiga ibu semakin besar, akhirnya tidur jadi nggak nyaman. Betul apa enggak? Tidur berkurang, makan jadi nggak enak, ujung-ujungnya yang tersiksa siapa? Badan kita sendiri. Akur. Kalau sudah makan kurang, tidur kurang, akhirnya penyakit datang. Nah itu penyebabnya, lantaran takut, lantaran khawatir. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarati wa basyiris sabirin. Selanjutnya setelah Allah uji sedikit rasa takut, rasa khawatir, diuji lagi takut kekurangan buah-buahan, makanan ya, takut kekurangan harta benda. Apa tujuan Allah menghadirkan rasa takut dan khawatir dalam diri kita? Wa basyiris sabirin, agar kita menjadi orang yang sabar. Sabar siapa? Yang sabar as-sabru. As-sabru itu asmaul husna, nama lain dari Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Ghafar, Ya Qahar. Dan selanjutnya diakhiri as-sabru, ya orang yang maha sabar. Tujuan Allah biar sabar. Siapa katanya ayah orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah. Ini orang yang sabar kata Allah dalam Al-Quran. Alladzina idza asabatkum musibah, yaitu tatkala mereka ditimpahkan musibah oleh Allah, enak gak enak, kekurangan makanan, kekurangan harta, usaha melorot ya, istri rewel, masalah musibah yang enak, musibah yang tidak enak. Karena jangan kamu pikir yang disebut dengan musibah itu hanya cuman yang enggak enak saja, termasuk mendapatkan nikmat besar, punya duit banyak, punya usaha sukses, punya istri soleha, punya anak cantik, punya istri cantik, punya suami ganteng, baik, itu juga musibah. Musibah. Jadi jangan pernah mengartikan musibah itu yang gak enak doang. Apapun yang ada di dunia ini musibah. Rizki macet musibah, begitu rizki lancar juga musibah. Siapa mereka? Kata Allah, yaitu tatkala diberikan musibah oleh Allah, enak ataupun tidak, dia selalu berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alias pasrah kepada Allah. Ini orang yang sabar.
Dia punya nikmat besar, tidak merasa nikmatnya kepunyaan dirinya dan hasil usaha dirinya. Begitu dikasih usahanya sepi juga dia tidak takut dan khawatir, karena yang membuat sepi adalah tuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, selalu dikembalikan. Begitu dia disanjung tidak menyebabkan dirinya angkuh dan sombong. Begitu dia dihina tidak menyebabkan kecil hati, karena yang menyanjung dan menghina dia sadar betul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua Allah sedang menguji kepada saya lewat kekayaan. Ini Allah yang sedang menguji saya dengan kesusahan. Ini Allah yang sedang menguji saya dengan sanjungan. Ini Allah yang sedang menguji saya dengan hinaan. Siapa? Allah. Itulah orang yang sabar. Bisa sabar? Gak bisa. Saya gak bisa sabar, jamaah gak bisa sabar. Hanya satu, kita mahabbah kepada orang yang sudah disabarkan oleh Allah. Kita tawasul kepada orang yang disabarkan oleh Allah. Kita ikut bersama orang yang sudah disabarkan oleh Allah. Siapa mereka? Ulama dan wali-walinya. Makanya tidak akan bosan ayah mengajak, ayo jamaah manakib sebut ulama-ulamanya Allah. Ingat kepada ulama-ulamanya Allah, karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama tidak mesti harus punya pesantren besar. Ulama bukan hanya orang yang punya santri banyak. Ulama bukan hanya orang yang diikutin, dicintai banyak umat. Siapa itu ulama? Dia yang ridho, yang tidak, yang tunduk, yang patuh kepada Allah, mengenal akan Allah dan hidupnya selalu bersama dengan Allah. Itulah ulama-ulamanya Allah. Boleh jadi yang namanya ulama pekerjaannya ke sawah, Bu. Kerjaannya ke sawah, bawa pacul. Pernah? Ada? Ada ulama yang kerjaannya ke sawah, ke pacul ngempanin ayam. Ada. Tapi hatinya begitu tawakal, hatinya begitu ikhlas, hatinya begitu tulus, tidak pernah membahas orang, tidak pernah menjelekan orang, karena dia sadar semua itu adalah makhluknya Allah. Inilah warasatul anbiya, rahmatan lil alamin, yang memiliki cinta kasih kepada sesama. Itulah ulama-ulamanya Allah. Untung kita di dunia, di Indonesia ini masih ada ulama. Kalau enggak kiamat, percaya apa enggak? Hancur. Kalau ulamanya Allah sudah diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah satu persatu, hancur dunia ini. Kita masih ada sampai sekarang, bisa dagang dengan tenang, bisa ke sawah dengan tenang, bisa bisnis dengan tenang, bisa rumah tangga dengan tenang, bisa belajar dengan tenang, karena ada doa ulama-ulama dan wali-walinya Allah di muka bumi ini. Wahai saudaraku, tanpa ada ulama, tanpa ada walinya Allah, sudah tidak ada yang namanya dunia. Kenapa kok bisa begitu ayah? Karena al-ulama warasatul anbiya. Nabi yang punya dunia ini. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Tidak ada dunia ini, wahai Muhammad, kecuali karena aku menciptakan engkau, wahai Muhammad, kata Allah. Muhammad jasadnya sudah tidak ada, diwariskan kepada al ulama warasatul anbiya. Terima kasih apa enggak nih ke ulama? Makanya cuma ngedoain ya, jangan pelit-pelit amat ya. Kalau kamu susah, kamu lagi miskin, lagi sulit, ingat saja kata ayah, saya harus banyak tawasul ke ulama-ulamanya Allah. Yang mana ayah? Saya kan tidak kenal satu persatu. Yang mana wali-walinya Allah saya tidak kenal satu persatu, karena la ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali, karena saya tidak tahu wali yang mana. Karena kau dan aku tidak tahu ulama yang mana, maka khususkan saja. Ya Allah, kata guru saya sekarang lagi punya masalah, saya sekarang lagi dikasih kesulitan, saya tawasul, ya Allah, kirimkanlah doa dan Fatihah ini untuk ulama-ulama penjenengan yang mana saja. Al-Fatihah gitu, yang mana aja. Betul apa enggak? Nah, karena kebaikan kita kepada ulama akan balik kepada diri kita. Gitu Bu. Kita mendoakan ulama, kita memuliakan Rasul. Kan kita sebenarnya yang butuh tuh siapa? Apa Rasul butuh doa dari kita?
Enggak. Rasul nggak didoain, kita juga sudah dijamin masuk surga, sudah dimaksum. Bener enggak? Kaya sama kaya kita muji-muji orang kaya perlu? Ya nggak perlu. Yang perlu kita. Kenapa kita mau nyanjung-nyanjung orang kaya? Supaya kecipratan barokah orang kaya. Ya Nabi sudah dijamin masuk surga, bu nggak perlu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Bareng ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, salawatullah alaika, ya Habib ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al qiblataini. Yang butuh Nabi apa kita? Kita. Sehingga versi solawat itu banyak. Solawat ini, solawat itu, ada Sibtud Durrar, ada yang namanya Al-Barjanji, ada Maulid Tiba. Bukan Nabi butuh dengan doa kita, bukan Nabi butuh dengan sanjungan kita, tapi karena kita butuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dunia kepunyaan Nabi. Makanya karena kita solawat kepada Nabi, semoga kebaikan yang Allah kasih kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan gitu. Para nabi, para malaikat semuanya solawat. Allah bersama para malaikat semua bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah dan para malaikat sangat memuliakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin dapat kemuliaan yang sama, betul? Kita ingin dapat kebaikan yang sama. Kita ingin kecipratan barokah yang sama. Ingin mendapatkan cinta dari Allah yang sama, walaupun tidak sebesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak dengan menyebut kekasihnya Allah, dengan menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan yang dititipkan oleh Allah kepada baginda Nabi dicipratkan kepada saya dan jamaah semuanya. Allahumma. Ibu punya anak? Ibu punya anak? Kalau anak kita disayangin orang, ibu senang? Senang nggak? Ganteng banget, kamu tuh ganteng banget. Nah, padahal hidungnya kayak gede banget, pesek. Iya nggak? Tapi kalau anak kita disanjung oleh orang, ibu senang? Ibu senang? Senang. Anak ibu itu pinter banget. Yang bangga siapa? Yang bangga siapa? Orang tuanya. Diceritain, papa kenapa? Tadi di sekolah anak kita dipuji sama gurunya. Ya, bener nggak? Bangga kita. Begitulah Allah. Karena Allah sangat mencintai kekasihnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kamu mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, maka Allah akan senang melihat kita. Allah akan senang kepada kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya
Allah, khudh biyadi qallat hillati adrikni ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Nabi Allah, khudh biyadi qallat hillati adrikni. Enak ya gitu. Tapi ada konsekuensi, Bu. Jangan pernah berkata cinta, katanya. Jangan pernah bermimpi kau akan mendapat cinta sebelum kau merasakan apa yang dirasakan oleh Rasul. Serem nggak? Serem, Bu. Kalau ngelihat suksesnya iya senang sih. Rasulullah sukses iya, dicintai Allah iya, tapi perjalanan hidupnya serem. Yang seremnya orang mau ya, minta nggak mau gitu, Bu. Udah yang seremnya mah jangan ikut saya payah gitu. Kenapa? Orang sanggup kalau kayak Nabi mah di Mekah berjuang, orang ada temennya. Bener apa enggak? 4 orang, Bu, yang iman sama Rasul tatkala di Mekah cuma 4 orang. Bayangin, cuma 4 orang sahabatnya, dan ada anak kecil tuh 2 orang. Saya lupa siapa tuh namanya. 4 orang yang mendukung Rasul. Bayangin, Nabi. Berat, Bu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Tuh susah, Bu. Kata Allah, apa kamu sudah mengira, hei jamaah yang hadir, sudah mengira kamu umat Rasul, sudah mengira kamu akan masuk surga bersama Rasul, sementara apa yang dirasakan Rasul belum kita rasakan. Nah, berat banget itu. Embung diterusin. Udah, cinta aja ya. Yang gak enaknya gak usah diceritain, bener gak? Ceritain apa? Tapi kan kalau nggak tahu, gimana ada cinta? Rasulullah itu hijrah ke Madinah lantaran mau dibunuh, Bu. Pernah dengar? Karena mau dibunuh. Sama siapa? Sama keluarganya sendiri, bukan orang lain. Pamannya sendiri. Waduh, luar biasa. Nah, iya enggak? Nah, itu. Sampai Nabi, Rasul, para pengikutnya itu ngejerit, Bu, ngejerit sama Allah karena lapar, diembargo Rasul sama kelompok Abu Jahal, sama kelompok Abu Sofyan, Abu Gosok, macam-macam Abu. Jangan suplai makanan kepada siapapun yang cinta kepada yang ikut bersama Muhammad. Tunjuknya Abu Sofyan, telunjuknya Abu Jahal, nurut orang, Bu. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya yang ngomong, kata orang kaya, orang yang punya pengaruh, orang yang punya kedudukan. Jangan siapapun kirim makanan kepada Muhammad dan para pengikutnya. Kelaparan, Bu. Makanya di situ ada riwayat perutnya Rasul sering diganjel pakai batu karena kelaparan. Kekasih Allah itu. Ibu ke anak sayang. Kalau anak baru SD kelas 4 dikasih motor? Enggak. Kalau anak nakal dikepret, diomelin, disentil, bener nggak? Kalau anak nggak mau belajar, ibu bentak. Kalau anak nggak mau sholat, ibu omelin. Tapi penderitaannya Rasul bukan karena kebenciannya Allah, sama seperti ibu menyayangi anaknya. Ibu marah sama anak bukan lantaran anak kita nggak sayang kepada anak. Ibu nyentil anak bukan lantaran ibu tidak sayang kepada anak, justru ingin anaknya bagaimana supaya taat dan patuh kepada orang tuanya. Betul gitu? Betul begitu? Begitu Allah yang dilakukan kepada para kekasihnya. Dibikin sengsara,
bukan lantaran Allah tidak sayang kepada kekasihnya. Dibikin miskin bukan lantaran Allah tidak peduli kepada kekasihnya, tapi hanya satu yang Allah inginkan, dibikin kesulitan, dibikin masalah supaya dia tidak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti orang? Nggih apa boten? Paham? Gitu. Jadi nggak usah takut kalau itu semua hanya bagian bukti dari cintanya Allah. Nggak usah kamu lari, justru kamu harus tersenyum. Inilah Allah punya mau. Bener gak? Dalam deritaku ada cinta kasihmu, dalam air mataku ada rindumu. Biar derita itu datang dalam hidupku, biar duka menjadi nyanyian hatiku. Dalam kidung pujian namamu, dalam kidung ku sebut namamu. Semakin enak bu zikirnya. Wah, kamu ini pengen bikin pondok, seorang ustaz, seorang kiai pengen punya pesantren, langsung ada modalnya. Ya orang enak jadi kiainya. Bener apa enggak? Tiba-tiba begitu kita menyatakan diri ingin menjadi orang yang pengen punya pesantren, langsung dikasih duit. Ya orang enak bu. Kira-kira bu, ibu rumah tangga kalau nggak dari nol merintisnya, begitu nikah langsung kaya, duit banyak, rumah gede, enak apa enggak? Yang nggak enak bu, yang enak itu yang dari nol, nggak punya apa-apa, membangun sendiri, berjuang bersama-sama sampai meraih kesuksesan bersama-sama. Disitulah ada kenikmatan dan keindahan dalam hidup. Ibu-ibu mau orang mau pusingnya. Padahal itu ada enak bu, makanya jangan sudon dulu sama Allah biar enak hidupnya. Makanya nih, ada yang merantau, datang ke Cikarang, ngontrak dulu, bener nggak? Ngontrak dulu, ngontrak dipilih-pilih. Tanya sini berapa? 400 kemahalan. Gajinya cuma segini, cari yang 200, bener nggak? Cari yang murahan, betul gitu. Akhirnya begitu dapat yang murahan, kita ngontrak di situ. Kontrakannya 3 kali 4. Yang penting ada kamar mandi aja pak. Wong kita belum punya anak ini, biarin berdua aja, gitu ya. Akhirnya seiring waktu karena istrinya ridho, mau diajak ke susah, mau diajak ngontrak, dilebarin sama Allah. Setahun kemudian bisa ngontrak di yang lebih gede. Ada yang begitu? Ada. Anggap aja nonton film, ayah lagi ceritain film Indosiar nih. Ya itu kan contoh buat kita, bener nggak? Akhirnya dikasih kontrakan yang agak besar, betul gitu. Alhamdulillah. Berarti kalau kontrakannya agak besar, rezeki yang didapatkan juga berarti nambah besar. Akhirnya seiring waktu terus dia berusaha, suaminya bekerja, istrinya di rumah bantu-bantu dagang gorengan itu, apa bantu-bantu nyuci di rumah, apa nyuciin baju orang, bener apa enggak gitu. Sampai akhirnya majulah usahanya sedikit gitu, bisa kebeli rumah, bisa ngontrak rumah, bukan kontrakan petak lagi, jadi bisa ngontrak rumah. Itu proses, gak langsung ujung-ujung jelek langsung rumah gede. Waduh, ujung-ujungnya ibu repot, orang mau jadi mana nih? Bukannya seneng kita jadi orang kaya, malah dicurigain orang, betul gitu. Atau gini contohnya, ada bayi baru lahir gebrol langsung kayak Pak Mang Lukman. Geger nggak bu dunia? Ya geger, tetap aja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu prosesnya. Jadi supaya ada kenikmatan, Allah bikin pasang surut. Usahanya kadang lancar, turunin lagi, naikin lagi, turunin lagi. Ini ngelatih kesabaran. Nah sekarang udah ayah ceritain, jadi gak usah takut ya. Ya. Jadi apapun yang Allah lakukan kepada kekasihnya murni karena cinta. Setelah Rasulullah rohaninya kuat, menjerit. Awalnya menjerit, waduh mau makan lapar. Ya Rasul, ya namanya jamaah kan beda-beda. Yang imannya kuat nomor diem walaupun lapar ge. Tapi kalau yang imannya, yang perutnya kagak bisa nahan mah, ya Rasul, nemen-nemen amat sih kita. Udah apa yuk kita gabung sama Abu Jahal. Ada nggak yang begitu? Ya ada lah bu. Ya pasti ada. Ini namanya pengikutnya macam-macam. Udah apa ya Rasul, ngalah apa ngalah? Emang apa? Udah kita terima aja, kalah udah kita.
Emang kita orang miskin, emang kita orang susah, kita bareng aja yuk sama dia. No, dia mah enak, makan bekakak dia mah, seneng-seneng dia mah, kan gitu. Udah kita gabung be ke sono. Ada yang begitu. Ada. Akhirnya kata Rasul nggak ngasih. Rasul tetap melarang. Ada bu, tatkala sahabatnya lagi kelaparan sampai tertidur, dia diam-diam dia mangkat. Ngapain? Gabung dengan Abu Jahal, makan dia sepuas-puasnya. Temennya di sono bersama Nabi kelaparan, dia makan enak-enak di sono. Akhirnya begitu perutnya kenyang, balik lagi ke kafilah Rasulullah, pura-pura lapar lagi. Orang-orang, aduh dia ikut juga, aduh, cuman dia beda, aduhnya aduh kenyang. Ada yang begitu? Ada. Itu namanya kaum munafik. Ada dari zaman dulunya seperti itu. Makanya ada hadis, ayatul munafiqina salasun idza hadasa kadzaba wa idza akhlafa wa idza tumina khona. Ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila dikasih kepercayaan dia berkhianat. Itu dulu lagi SD sudah diajarin. Betul nggak gitu? Ada kelompok munafik, dan Rasul tidak pernah marah kepada orang kafir. Tapi yang Rasul marah adalah orang munafik. Karena orang munafik bisa menghancurkan kaum muslimin. Orang munafik bisa menghancurkan Islam dari dalam. Lain dengan orang kafir, walaupun dia memusuhi, tidak beriman, tapi mereka terang-terangan jelas memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Perlu dicatat ya, itu adalah sejarah, itu adalah perjalanan. Sampai Rasul para pengikutnya itu teriak, mata nasrullah, ya Allah kapan pertolonganmu datang ya Allah. Ini bini udah rewel banget ya Allah, ngaji dia udah kagak ada ongkos, bener gitu. Setoran dia udah 3 bulan belum bisa kebayar ya Allah, kapan ya Allah mata nasrullah, kapan ya Allah. Dagang teh begini baik, dagang es malah dikasih hujan lagi. Orang musim panas kayak sepi, hujan lagi. Bener apa enggak? Mata nasrullah, kapan pertolonganmu datang ya Allah. Bil barokah udah, tawasul udah, sholawat udah saya ya Allah, sodakoh udah, tapi mata nasrullah, kapan ya Allah datang pertolonganmu. Halus ari ngomong namangan aral eta teh. Akur apa akur? Halus bahasana maka Allah ya Allah gitu ya. Ngeun hatena aral. Ayo jujur apa jujur? Jujur. Ya. Bagus teriaknya mah kayak iya. Waduh, sekilas itu hebat itu. Luar biasa itu. Sekilas. Bu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jangan suka aral. Jangan teriak. Fahuwa hasbuh. Tawakal kepada Allah. Mulut berkata, "Ya Allah, di mana pertolonganmu?" Allah menjawab, "Ala inna nasrallahi qarib." Jamaah manaqib yang istiqomah malam Senin di Atamimi, gua nggak kemana-mana kata Allah. Saya nggak ninggalin kamu. Saya tahu kesusahan kamu. Itu bahasanya Allah. Saya tahu apa yang kamu doa. Saya tahu apa yang kamu inginkan. Saya tahu apa yang kamu harap. Karena aku dekat dengan kamu, pertolonganku bersama dengan kamu. Akhirnya si Abah ngomong deui, geuning teu datang pertolongan teh. Apaan maneh nu teu ningali uing? Betul apa enggak? Kamu enggak bisa lihat saya. Terhijab dengan aral, terhijab dengan dongkol, terhijab dengan keindahan dunia, terhijab ningali rezeki batur, terhijab buka sombongan, terhijab kurasa ria, angku sombong, sehingga kamu tidak bisa melihat pertolongan aku. Ala inna nasrullahi qarib kata Allah. Pertolongan aku tuh aya bu ayeuna ge. Geus aya geuning can nepi, can pantes banget maneh. Can pantes ditulungan Allah resepkeun keneh. Abis ngomong gitu tadi aral keneh, jadi Allah keuneh antepkeun cenah. Da eta mah muji ge bobodohan cenah eta mah.
habis diungkit manakiban enggeus apa yang lain ngungkit sholawat enggeus terus nanti bil barokah udah sodakoh udah sholat udah naon deui cek Allah sok tataan sia ku aing dipulangkeun gitu. Itu sama saja ibu ngasih orang baik sama orang tua, ngasih beras, ngasih duit ya, tiap bulan ngasih duit, ngasih rokok, tapi diungkit disebutin ya ayah kok ke saya begitu sih ya, kan saya ngasih rokok udah, ngasih beras udah, ngasih indomie udah, bener apa enggak itu? Ikhlas apa enggak itu? Lah kagak, mana buktinya? Disebutan jijina siapa kehadian diomong-omong. Alhamdulillah yang namanya berbuat baik los berarti lupa apa yang sudah kita berikan ya lupa sudah, itu namanya tawakal, itu namanya tawakal. Sebutan dia mana kibat nggeus uing malam Senin ka dieu, malam Sabtu ke Al-Badriyah cenah, malam Minggu aing ka Dengkok, malam Kamis cenah uing ka ieu nanti ka Pasir Kelimus, malam Jumaah aing ka Jarakosta, malam Jumaah aing melekan ongkoh cenah di dieu, hirup cenah kieu wae. Perubahan eta nu menyebabkan nu mata kelilana mah ditataan hiji-hiji. Sok ibu kolot aya anak sok mere ka ibu, anak sok mere ka ibu, mere duit tunggal bulan, tapi begitu lebaran anak ngomongkeun ibu kira-kira resep apa henteu? Mak maulah gitu nama apan kuing walburan sok dibere duit, kira-kira kolot ngamuk moal atuh sia teu ikhlas maek non mere aing cokot we deui, bener begitu. Sama Allah kayak begitu. Kalau lu nggak ridho ibadah sama gua, ya udah nggak usah ibadah, nggak usah nyebut gua kata Allah. Akhirnya apa? Keluar kamu dari kolong langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Ngaji mah ngaji, tapi orang diusir karena aral. Nauzubillahi min ikhlas apa ikhlas? Ngerti belum? Ngerti belum? Kalau udah ngerti udah kita zikir. Ngaji tuh yang begini enak kan Bu ya? Enak nggak? Enak karena ini yang datang tulus. Kalau yang datangnya kan macam-macam Bu. Kalau ngaji ada codot, ada curut, nah ibu aja nggak bisa lihat. Makanya bawaannya juga kagak enak. Karena yang datangnya ini muhibbin, pecinta. Lah kalau bukan pecinta, buset ya hujan-hujan begini, mendingan numpakan pamajikan aing mah. Bener apa enggak? Karena ini muhibbin, karena ini pecinta, ruhnya bersatu dengan aku. Kau mencintaiku, aku mencintaimu. Mari kita bercinta karena Set diberi hujan orang bercinta lah kalah asik. Sing gede kayak gitu. Matak nengan pila nengan utiris. Pek sabaraha ge dibayar, pila di Bogor. Naon tujuan anak? Ngarah indehoy nangeunah. Dengan utiis udah barang nama takene angger. Betul apa betul? Sama orang yang bercinta dikasih hujan seperti ini bukan semakin surut, tapi akan semakin nikmat kita di dalam bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Malam saya tuh Bu ngaji di Cibarusah, udah lewat apruk-aprukan lewat Leuweung Maki Abidin. Mana hujan mana guys? Tapi apa yang dirasakan begitu sampai sana? Alhamdulillah nikmat luar biasa itu ya. Benar gak Kiai? Nikmat. Kenapa ada perjuangan? Apapun kenikmatan bisa kita dapatkan kalau hasil sok sia boga duit 1 miliar nang hasil berjuang kesang urang sorangan jeung dibere ku kolot beda apa henteu? Bangganya beda apa henteu? Beda, duitnya mah sarua miliar-miliar kene, tapi orang lamunang nyelengan kusut dan nikmatnya luar biasa. Akur iya orang alhamdulillah cenah mah boleh kita susah payah padahal baheula amat cenah ti lembur. Dulu dari kampung mah kita nggak bawa apa-apa, alhamdulillah kita merantau ini ke Cikarang. Sekarang mah kita udah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Udah punya motor kita mah sekarang mah, udah punya kerjaan, udah punya usaha, udah punya rumah. Alhamdulillah. Senang dengernya. Ceritanya senang. Akhirnya ngajarin anak juga enak. Nah, nih, Neng. Dengerin Bapak. Bapak bisa begini. Dulu sama mamah tuh begini. Banyak bukunya itu. Banyak cerita.
nih bapak bisa begini dulu, begini. Udah nggak usah disebutin satu-satu, kepanjangan sampai subuh. Pokoknya begini. Betul nggak gitu? Jadi anak teh melongo, senang gitu ngedengerin manakib orang tuanya. Kan ini zikir manakib disebutnya. Kalau zikir manakib ya kudu punya cerita, bener nggak? Begitu, neng, sini neng, nih, tuh lihat rumah kita bagus nggak? Bagus pak. Kalau perlu tambahin kolam renang, siap neng, gitu. Tuh mobil kita bagus nggak? Bagus. Ya nggak? Tuh di kandang, tuh kambing kita banyak pak. Ayam kita banyak. Sawah kita lega. Seneng kamu, seneng. Tahu nggak kamu? Bapak pengen dapat ini tuh perjuangannya bagaimana? Tuh anak tuh seneng pak dengerinnya pak, melongo gitu. Iya nggak? Seneng nggak dengernya? Beda kalau langsung blok gitu. Akhirnya anaknya nanya, pak bapak bisa punya rumah bagus begini bagaimana? Kagak tahu, gue bingung. Gue ujung-ujung begini baik katanya gitu. Amin ya robbal. Ngerti maksud ayah? Ngerti? Kita ini jamaah manakib. Jadi yang datang ke sini juga punya riwayat beda-beda. Gak usah khawatir. Yang penting gak usah khawatir, gak usah takut. Biarin aja perjalanan naik turun. Yang penting mah cukup bu. Pada wayahnya cukup. Kita butuh ada itu aja. Pengen kebeli mobil, kapan mah mau beli mobil bulan besok? Ada gitu. Akur apa akur? Pak pengen ini pak, pengen jalan-jalan ke mall dah bulan depan mah ke SGC. Mau ngapain? Pengen belanja. Kata istrinya, kata suaminya siap mah. Tanggal berapa kita mau ke sono? Ya terserah bapak. Bulan depan bisa, padahal pas istrinya ngomong nggak punya duit. Hebat apa enggak tuh? Suka begitu. Tuh ditutupin baik. Masih ngomong kagak baik, ya ini dia yang bikin macet. Yang bikin macet akibat yang lama dibuang, nggak diingat, nggak syukur, gitu loh. Amin ya robbal. Tuh bu ya, ingat penyakit yang paling bahaya adalah takut dan khawatir. Maka orang yang paling enak yang sedikit rasa takut dan khawatirnya berkurang. Tapi kalau nggak berzikir nggak bisa. Makanya harus istiqomah zikir kepada Allah agar rasa takut dan khawatir itu tidak terlalu Itu sebenarnya harta yang paling besar. Enak bu kalau nggak ada takut mah. Gemuk sih awak ya. Lintuh banget diseri, enjoy. Beda jelema jeung anu loba kasieun merengut, pucat. Pias, bener nggak? Eta jelema loba kasieun eta. Pak Bo ngerti gak Pak Bo? Kagak ngerti biarin aja. Ngerti ke mau kagak dengerin be udah. Pucat bu, orang punya banyak takut banyak khawatir tuh pucat. Nggak bisa dibohongin. Duduk di mana aja melongo aja. Beda, walaupun nggak punya duit ya. Walaupun nggak punya duit nih. Ada sih duit mah, cuman maksudnya nggak banyak lah gitu. Tapi kalau takut dan khawatirnya itu sedikit, itu enak banget ngeliat mukanya itu. Tenang terus, ketawa terus, padahal naon nu diseri-serikeun. Siap seneng? Kalau mau sukses, seneng heula. Seneng dulu bu, bener nggak? Ibu buka usaha harus seneng. Bapak mau dagang juga harus seneng. Bapak mau ngapain aja harus seneng. Cinta kalau kata Ki Hendy mah tadi. Cinta teh seneng. Bener nggak? Kemarin udah ngomong di Kiai Hendy. Kalau kita seneng, maka Allah bakal seneng. Ayatnya apa ya? Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kalau kita ridho, maka Allah ridho. Kalau kita seneng, Allah seneng. Lagi mana mau seneng Allah ngasih sama kita, wong kitanya ki susah baik. Seneng wajib bu, wajib itu seneng itu wajib, nggak bisa ditawar. Harus bisa seneng. Kapan ya? Sekarang, mulai sekarang harus seneng. Makanya kalau lagi puyeng-puyeng bu, ngomongin duit kayaknya bikin masalah nih, malah ribut di rumah. Ya, ngomongin duit kalau kagak ada kan jadi berantem.
Mendingan gak usah diomong. Bagaimana Pak, masih bangun gak Pak? Gitu. Yuk kita nyari senang yuk Pak, mumpung musim hujan. Gitu. Kan senang meren. Ada yang gitu, ada baik tidak mama nakib mah lengkap. Aduh, ya kan kata ayah kayak kudu nyari yang senang daripada ngomongin duit kita kagak ada. Mendingan kayak ini yang senang, udah adanya ininya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir disenangkan oleh Allah, yang tidak hadir pun sama disenangkan oleh Allah. Semua disenangkan oleh Allah, sehingga dengan hati yang senang itu pula lah modal kita. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada jamaah semuanya. Bahagia ekonominya, bahagia rumah tangganya, bahagia rezekinya, bahagia anak keturunannya, bahagia dengan apa yang dicita-citakan diwujudkan nyata oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.